Salam olahraga. Jadi kali ini saya akan mengadakan wawancara khusus dengan salah seorang pemain muda PSIS Semarang bernomor punggung 77. Siapa lagi kalau bukan Andreas Krismanto Ado. Seperti apa keseruan dia pada saat masa lockdown dan karantina? Ikuti cuplikan berikut ini. Nama saya Andreas Krismanto, penyerang dari klub Liga 1 PSIS Semarang. Oke, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertama kali berkarir dalam sepak bola itu pada saat saya kelas 4 SD. Sebenarnya kecintaan saya dalam sepak bola itu terlihat dari kecil ya. Kata papa dulu kalau ngelihat bola waktu kecil seneng aja. Ya mungkin dari situ udah mulai terlihat bakatnya. Dan pada saat sudah menginjak bangku sekolah di kelas 4 SD, kedua orang tua saya punya inisiatif memasukkan saya di salah satu SSB, sekolah sepak bola yang ada di Jakarta. Salah satu SSB, sekolah sepak bola yang ada di Jakarta, namanya SSB Asyop apa Kinti, yang ada di Senayan. Untuk nama-nama pelatih yang pernah saya rasakan, dari yang pertama itu ada almarhum. Ya, beliau salah satu legend sepak bola Indonesia. Almarhum Roni Patih Nasarani. Saya juga sempat dipegang oleh beliau. Habis itu ada Coach Ferry. Coach Ferry terakhir dengar kabar dia punya SSB di Bintaro. Habis itu ada Om Giman, yang dia juga salah satu pelatih yang menemukan saya, bakat saya.
Sampai sekarang pun dia masih di Asiop, di yang SSB pertama saya. Habis itu ada Om Rasiman yang sekarang menjadi asisten pelatih Madura United Liga 1 juga. Om Rasito, dia juga mantan pemain. Om Edi, pelatih kiper. Ya itu semasa waktu kecil. Untuk yang baru-baru ya mungkin Coach Maman Suryaman, beliau juga mantan pemain ya Indonesia. Om Jabrik, Om Nuralim, dia salah satu palang pintu Persija Jakarta dan timnas di eranya. Coach Imron, ya, Coach Dragan yang sekarang mengarsiteki tim PSIS Semarang. Bambang Nurdiansah, Coach Bambang, Coach Jafri Sastra, Coach Swimin. Ya, pokoknya saya sangat beruntung lah pernah merasakan di bawah asuhan mereka. Yang pastinya saya bersyukur saya banyak mendapatkan ilmu. Pertama kali saya waktu kelas 6 SD, saya masih ingat, itu pertama kali saya keluar negeri, dan itu pun jauh, cukup jauh, di London, Inggris. Ada turnamen festival dari salah satu tim Liga Inggris, Arsenal. Mereka buat festival kelompok usia dini. Puji Tuhan saya kepilih untuk berangkat perwakilan dari Arsenal yang dari Indonesia. Di sana saya 10 hari, dan puji Tuhan kami juara 2 di turnamen tersebut. Itu menjadi suatu pengalaman yang sangat berharga ya. Apalagi ya masih terbilang sangat bocah saat itu untuk pergi ke luar negeri yang jauh banget. Tapi itu pengalaman, sekali lagi itu pengalaman, dan itu berkat bola. Saya sangat bersyukur bisa diberikan talenta untuk bermain bola ini. Habis itu saya setelah London, Singapura. Di situ juga turnamen usia dini juga diikuti beberapa negara. Ya Jepang, kalau di Jepang itu bukan turnamen ya, istilahnya pertukaran atlet pelajar. Di situ emang banyak sekali manfaat dari kita melihat fasilitas dari tim Jepang, cara bermain mereka. Kami di sana banyak belajar kultur mereka, bagaimana mereka menampilkan permainan sepak bola yang baik. Ya suatu saat Indonesia juga akan seperti itu, amin. Dan saatnya kita harus bangkit dari tidur. Setelah Jepang, Thailand, oh iya Swedia. Di Swedia saya mengikuti turnamen Gothia Cup. Itu salah satu turnamen legendaris juga. Banyak pemain-pemain yang dilahirkan dari turnamen tersebut. Gothia Cup itu sebut saja Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Neymar, dan mungkin masih banyak lagi, Iniesta, Pirlo, Zidane. Ya cukup banyak, dan di situ kami kandas di babak 16 besar. Indonesia waktu itu kita kalah dari Portugal dengan skor 1-0. Itu menjadi salah satu pengalaman yang sangat berharga juga. Di situ saya kalau nggak salah saya kelas 3 SMP. Kenangan yang paling berkesan di antara Liga 2 dan Liga 1 sebenarnya banyak berkesannya. Banyak peristiwa yang ya ada yang negatif, ada yang positif, yang tidak bisa saya sebutkan. Tapi yang pasti saya senang
bisa menaikkan standar level permainan saya dari Liga 2 ke Liga 1. Puji Tuhan. Ya, harapannya ya semoga bisa konsisten terus berada di Liga 1 dan bisa masuk timnas senior Indonesia. Persami, Persiwa, PS Bengkulu, PSIS. Ya, 4 tim itu punya kesan tersendiri ya bagi saya. Ya, kita mulai dari Persami. Persami itu adalah tim tim dari asal kampung nenek moyang saya, Kota Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur. Saat itu ada turnamen El Tari Cup. Itu turnamen paling bergengsi, 2 tahun sekali. Pada saat itu kebetulan Persami menjadi tuan rumah, dan saya juga mempunyai kesempatan untuk membela Persami. Suatu kehormatan dan suatu kebanggaan buat saya juga karena bisa membela tim nenek moyang saya, leluhur saya. Kebetulan papa saya berasal dari Flores. Ya, beliau mempunyai keturunan dari Flores, khususnya di daerah Klong Lagot, Pulau Mapa. Saya berkarir di PSIS Semarang tahun lalu ya, tepatnya di bulan April 2019. Dan kabar telepon dari teman saya yang sudah berada di PSIS yang bernama Rian. Saya mendapat kabar bahwa PSIS sedang mencari striker, karena saat itu memang stok striker belum ada di PSIS, apalagi yang berusia di bawah usia 23. Kebetulan saat itu saya masih berumur 22 tahun karena regulasi Liga 1 tahun 2019 mewajibkan mendaftarkan 7 pemain yang usianya di bawah U23, dan kebetulan untuk striker U23 PSIS saat itu belum ada, dan manajemen meminta saya untuk menanyakan apakah saya bersedia apa tidak untuk bergabung di tim PSIS. Jika bersedia, saya mengikuti trialnya, dan saya jawab ya, saya siap. Ya, di situ awal perjalanan karir saya untuk berkarir di PSIS, dan selama 3 minggu di trial, ya puji Tuhan saya lolos dan saya diberikan kontrak selama 3 musim di PSIS Semarang. Apa artinya nomor punggung 77? Sebenarnya saya menyukai nomor punggung 7 karena saya mengidolakan Cristiano Ronaldo dari dulu. Tapi berhubung nomor 7 saat itu dipakai oleh senior sekaligus legend PSIS yang bernama Mas Yunus, ya terpaksa saya sebagai senior harus mengalah, dan kebetulan nomor 77 tidak ada yang pakai, ya saya pakai. Tidak ada salahnya memakai nomor punggung 77 karena tinggal digandakan aja jadi 77. Semoga nomor ini berkah buat saya di PSIS. Pemain idola saya untuk di Indonesia tentu saja Bambang Pamungkas, Buas. Mereka salah satu penyerang terbaik menurut saya yang pernah dimiliki Indonesia. Mereka adalah legenda hidup dan saya banyak belajar dari mereka bagaimana menjadi pemain sepak bola sejati di dalam dan di luar lapangan. Dan untuk di luar, tentu saya mengidolakan Cristiano Ronaldo. Semua dedikasi dan motivasinya sangat berguna untuk karir saya, untuk memotivasi saya, dan semoga saya suatu saat bisa mendekati level seperti dia.
Untuk tips dari saya dalam menghadapi pandemi virus COVID-19 ini, waspada itu perlu, tapi tidak perlu panik. Tetap berolahraga, tetap menyantap makanan yang bergizi ya, kalau perlu menyantap makanan yang dimasak di rumah. Dan jangan lupa minum vitamin C sangat penting. Rajin berolahraga. Jadi jika tubuh itu sehat, imun semakin kuat. Imun kuat, virus itu akan sendirinya pergi dari tubuh kita. Selamat mencoba. Jadi waktu dan jarak bukan merupakan penghalang. Jadi terima kasih buat Andreas Krismanto Ado yang telah menyempatkan waktunya untuk sesi wawancara. Sekian sesi tanya jawab saya bersama pemain muda berbakat Andreas Krismanto Ado. Untuk semua penonton, teman-teman di rumah, jangan lupa subscribe dan komen link di bawah ini untuk kelanjutan channel saya berikutnya. Salam olahraga.